Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pada siang hari ini kita bertemu lagi Pak Bu di Jambi, bagian sudah pernah bertemu Pak. Karena bagian belum pernah bertemu sampai jumpa, sampai kenal, salam kenal. Karena mungkin bapak-bapak itu penasaran bagaimana Prof. Saya bukan profesor Pak, provokator. Pak. Mungkin di Jambi sudah nggak asing Pak, karena mungkin saya sudah sering. Bahkan minggu kemarin, kira-kira 2 minggu yang lalu juga saya di Jambi mengisi kantor regional Jambi, dan ini mengulang. Habis ini pindah ke beberapa kota seperti Bungu sampai ke Bengkulu. Ya alhamdulillah Pak Bu, mungkin saya ucapkan salam kenal Pak dari kami. Dan saya pribadi, saya di sini hadir untuk mengenalkan sebuah produk yang kami saat ini memiliki perusahaan namanya PT Alat Sinergi dan kemudian PT Bara Eko Sinergi Teknologi. Dan alhamdulillah produk ini memang kita narasikan pada narasi pertanian, tentunya pada pupuk Pak. Jadi teman-teman semuanya mungkin tidak asing lagi bagi yang memang sudah menggunakan, namun bagi yang belum menggunakan sifatnya kami kenalkan ulang. Karena memang begini Pak, kita ini memang di Jambi ini, bagi kami Jambi ini luar biasa. Lepas dari Riau, Palembang, Jambi ini didominasi banyak petani-petani yang memang luar biasa Pak. Saya ini orang Jawa, kalau mungkin banyak orang Jambi yang juga orang Jawa. Kalau saya orang Jawa, orang Semarang Pak, Jawa Tengah. Terus kemudian di tempat kami Pak, dulu zaman simbah saya dulu itu banyak orang yang perang. Dan rata-rata tempat kami ini banyak transnya di Jambi. Mulai dalam-dalam, mulai Muara Jambi, Muara Durian, Muara Bimo, itu banyak orang daerah kami yang transnya dari sini. Dan bedanya begini Pak, di tempat kami dengan di Jambi ada beda. Bedanya begini, kami Pak, orang Semarang, orang Pati, Kudus, Rembang, Demak dan lain sebagainya, Jawa Tengah terutama, ini kami yang punya tanah 2 hektar itu orang paling kaya di kampung. Yang punya tanah 2 hektar itu orang paling kaya di kampung. Itu kalau jual ya sangat Pak. Pakai kalau besar kalau jual begini, macam-macam buat beli. Tanahnya 2 hektar Pak. Beda dengan di Jambi. Di Jambi ini orang yang punya kebun 2 hektar, maaf, mungkin Pak kebunnya berapa? 2 hektar Pak. Kenapa? Karena di Jambi banyak orang yang memiliki lebih dari 2 bahkan ratusan hektar per orang. Dan bedanya juga begini Pak. Nah, tandanya dari ada meja, ada kopi. Tadi dari panitia tawarin, mau kursi aja apa pakai meja? Oh pilih aja kursinya, berarti nggak ada kopinya. Kalau ada mejanya, berarti saya ada mobil tapi sembari berdiri Pak, kan nggak keren. Nah ini pas ini. Tapi ada mejanya, nah. Jadi ada mejanya, nggak ada kopinya, mau cuma. Nah, oke. Kalau saya Pak Murni seorang petani, saya adalah petani Pak. Alhamdulillah saya pribadi adalah seorang pengusaha pertanian. Saya beberapa divisi, alhamdulillah sampai saat ini saya memiliki mengelola ada 11 holding, 11 perusahaan yang memang ada beberapa yang saat ini di industri agro, terutama di industri pupuk. Alhamdulillah kami ada perusahaan sawit, kemudian ada beberapa holding, dan memang saya murni petani Pak. Petani di sini jangan sampai malu jadi petani Pak. Saya bangga jadi petani. Petani. Kalau saya mengingat apa? Pemuda taman masa kini. Iya dong. Dan saya hobinya kopi Pak. Itu mau kita tahu, liter tahu. Kopi saya kopi yang harga 3.000. Makanya saya mengingat
kopi 3.000, kopi komunitas petani idaman 3.000, tinggalkan riba, bangkitkan usaha. Ini saya ulang-ulang supaya tanam dalam Jambi itu luar biasa. Saya awal dulu datang di Jambi, saya ingat betul itu 2021, kira-kira 2 tahun yang lalu. Itu di Jambi Pak, itu di Jambi saya datang ke sini cuma 1, 2, 3 orang yang naik Pajero. Lainnya cuma mobil cash, motor cash. Tapi kita lihat Pak, kita depan berjejer ujung sampai ujung Pajero berjejer itu di Jambi. Dan itu berdampak alhamdulillah luar biasa. Kenapa begitu? Karena di Jambi didukung oleh potensi yang luar biasa. Saya Pak orang Semarang pengen selalu datang ke Jambi Pak, karena di sini bagi muara mercusuar terkadang begitu. Mercusuar itu terkadang di sebelahnya merasa terganggu atau merasa tidak sesuai. Padahal yang kita orang Jakarta, orang mana-mana kebunnya apa? Banyak kebun yang di sini. Kita lihat di sini ada mercusuar potensi luar biasa. Apalagi di sini banyak potensi kebun apa? Wit, kebun wit. Karena begini, tanaman sawit itu Pak, kalau kita lihat dari Jambi sampai ke Bengkulu, cek ini kurang kopi, mau mati. Kalau dari kopi nggak ada apa-apa. Kita jalan Pak dari Jambi sampai ke Bengkulu, Jambi sampai ke Riau, Jambi kemana-mana ini kita lihat kanan kiri isinya pohon sawit, pohon duit. Begitu Pak. Nah kita melihat di Indonesia salah satu terbesar potensi kita palm oil besar dunia ada di Indonesia. Nomor 1, nomor 2 masih dipegang Riau. Mungkin 3-nya sudah dipegang Jambi. Baru lainnya menyebar Pak, mulai Palembang, Kalimantan, terus sudah dibawa ke Jambi. Jadi potensi-potensi besar itu ada di Indonesia. Terkadang saya bingung, yang di luar negeri pengen menyerap apa yang ada di Indonesia, kira-kira begitu. Dan kita lihat data di internet Bapak Brosi, jumlah sawit di Indonesia tahun 2023 macam literaturnya. Ada yang 14,6, ada yang 16,8. Kalau kita mengacu 14,6 juta hektar kali 120 sampai 140 pokok, jumlah tanamannya banyak. Dan kebutuhan pupuk rata-rata per tahun, kita hitungnya per tahun, karena hitung dia per tahun. Per tahun kebutuhan pupuk itu rata-rata kalau kita mengacu 10 juta per hektar per tahun pada tanaman pokok sawit, berarti sudah 146,8 triliun kebutuhan hanya satu komoditas sawit. Besar Pak ya? Besar Pak, uang segitu Pak, ratusan triliun Pak, berikan Jawa, semua jadi mandi Jawa Pak, itu Pak besar. Padahal kayak kemarin saya ketemu teman saya yang ada di Jawa, dia memegang distribusi pupuk. Pupuk bisa dibuat berapa? Katanya pupuk kemarin harganya naik. Pupuk tidak Pak, tidak naik, cuma berubah harga. Gimana nggak berubah? Mau 300.000 jadi 300.000 jadi 800.000. Naik, bukan naik, berubah. Omsetnya pun masih oke. Omsetnya masih tembus 46 triliun Pak. Memegang BUMN, memegang pupuk-pupuk nasional, pupuk-pupuk apa? Swasta. Megang penjualan aja sudah 46 triliun distribusi. Kemana Pak? Kami terbesar rata-rata komoditas pakai sawit. Karena sawit itu perusahaan kalau sudah besar pupuknya ratusan miliar semua. Akan bahkan sampai triliunan semua. Bentar Pak Bu iklan, kopi datang. Artinya dari itu kita bisa melihat bahwa kita punya pekerjaan luar biasa. Dan masalahnya bagaimana? Jadi begini, kami di PTB sini menarasikan namanya teknologi tepat guna. Kenapa? Supaya kita mampu bersaing dengan yang depan. Karena kita harus tahu namanya bisnis pertanian. Pak, saya dulu sebelum PTB sampai sekarang ada usaha saya, tapi kantor Pak usaha saya itu. Saya punya diri sini namanya ekspor-impor dulu. Saya impor barang dari luar negeri, saya kirim ke Indonesia, saya jual di Indonesia, distribusinya di Indonesia. Dan itu rata-rata komoditas sampai pertanian. Misal contohnya, jadi
rempah-rempah yang tertentu itu, jahe di Indonesia beda harganya. Saya kemarin beli dari Thailand. Di sana saya dapat harga 6.000, 8.000, di sini sudah lebih dari itu. Dapat selisih lebih banyak. Terus kemudian waktu saya impor jahe itu tiba-tiba ada teman saya yang di mana-mana sudah sampai sekarang fakta ya. Teman saya ada forwarding. Waktu saya di Pelabuhan Tanjung Priok, kontainer saya datang itu ada kontainer banyak bersisir waktu itu. Saya lihat ada banyak kontainer. Saya tanya, bro ini isinya apa? Beras, bro, kaget ya. Saya orang Madura. Kalau saya laju dari Jakarta Surabaya kanan kiri isinya sawah. Apa kurang beras itu? Saya enggak, konsum. Darat yang kanan kiri isinya sawah. Saya kaget, kenapa bro? Apa ini kok bisa impor? Harganya kaget, harganya berapa? Saya tanyakan, bro, harganya berapa ya? Oh ini kan rahasia perusahaan Pak. Oleh Pak Materi, akhirnya singkat cerita boleh Pak. Saya kaget waktu tahu bahwa waktu itu harganya kira-kira cuma 5.100 beras broken 5. Beras premium Pak, kalau di Indo Alfa itu harganya 13.000, 12. Pertanyaannya, kenapa di luar negeri bisa menjual harga itu? Mereka untung atau tidak? Untung lah, bisnis yang untung nggak kita berani Pak. Terus pertanyaannya lagi, jika petani padi di tempat kita ini harganya dibeli berasnya 6.000, petani demo Pak. Petani demo dianggap tidak menguntungkan. Kenapa begitu? Karena ada hal karena kita tahu harus bisnis, harus tahu garis bawahnya. Karena petani mengambil sisa setelah proses, itulah bisnis pertanian.